Mahasiswa EPKIP sering bingung dalam menentukan jenis penelitiannya, apakah dia mau milih PTK atau kuasi eksperimen. Ada yang bilang PTK lebih mudah, atau kebalikannya, kuasi eksperimen lebih mudah. Saya PTK aja, saya eksperimen gitu. Nah, sebenarnya tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit, karena masing-masing jenis penelitian ini dia punya kemudahan dan kesulitan yang tersendiri. Lalu, bagaimanakah perbedaan antara PTK dengan kuasi eksperimen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kom Sasudena dimanapun Anda berada, ketemu lagi di vlog saya di channel YouTube Miko Al-Amin. Di video kali ini saya mau kasih tahu ke teman-teman mahasiswa, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tentang 10 langkah yang harus dilewati mulai dari pengajuan judul hingga lulus ujian skripsi, wajib Anda ketahui. Saya ingin memotivasi kalian semua bahwa saya merupakan lulusan tercepat yang bisa wisuda lebih awal dengan senior-senior saya. Bahkan saya juga dapat sertifikat penghargaan dari rektor sebagai wisudawan IPK tertinggi dari program studi saya, alhamdulillah. Nah, kenapa saya bisa seperti itu? Selain saya memang karena rajin kuliah, rajin masuk kelas, tapi saya juga bimbingan skripsinya tuh mulus, cepat seperti kilat. Untuk itu, tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Apa perbedaan di antara dua jenis penelitian ini? Pertama, dari segi tujuan. PTK ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Garis bawahi meningkatkan. Sedangkan kuasi eksperimen bertujuan untuk menguji suatu hipotesis. Garis bawahi menguji ya. Beda meningkatkan, beda menguji. Ya, berarti kalau dia PTK hasilnya memang benar-benar harus meningkat. Sedangkan kalau dia kuasi eksperimen, meningkat atau enggak, dia nggak peduli. Itulah hasil penelitiannya, itulah yang harus dia laporkan. Yang kedua, itu dari segi penekanannya. Kita tahu bahwa PTK itu terdiri dari beberapa siklus, dan setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Jika pada satu siklus hasilnya belum meningkat, maka Anda diwajibkan lanjut ke siklus berikutnya, yaitu siklus 2, berarti sudah ada 4 kali pertemuan. Jika belum berhasil juga, maka dilanjut ke siklus 3. Total ada 6 kali pertemuan, berarti dia lama. Kita bandingkan dengan kuasi eksperimen, dia sebenarnya bisa 1 kali pertemuan saja, tapi biasanya ini minimal 2 kali pertemuan, mengingat indikator hasil belajar pada RPP itu lumayan banyak, sehingga tidak mungkin tercapai di dalam 1 kali pertemuan saja. Atau untuk melihat efektivitas dari treatment yang kita lakukan diperlukan 2 kali pertemuan. Dari sini kita lihat bahwa memang kuasi eksperimen lebih menguntungkan dibanding dari PTK. Kemudian jumlah kelas sampel. Kalau penelitian tindakan kelas, Anda cukup menggunakan 1 kelas treatment. Ya, sedangkan kuasi eksperimen minimal 2 kelas yang harus Anda teliti. Ya, berarti Anda harus siapkan 2 instrumen ataupun 2 alat pengumpulan data untuk kelas eksperimen, dan satu lagi itu adalah untuk kelas kontrol sebagai pembanding dari hasil treatment Anda pada kelas eksperimen. Berarti dari sini kita lihat bahwa PTK lebih menguntungkan dibanding dengan kuasi eksperimen. Oke. Yang keempat itu di analisa data. Kalau dia PTK, analisa datanya lebih sederhana, hanya melakukan uji statistik dalam mengubah skor menjadi nilai, kemudian menentukan persentase ketuntasan klasikal atau PKK-nya. Sedangkan di kuasi eksperimen dia perlu melakukan uji hipotesis, bisa menggunakan program SPSS ataupun Microsoft Excel. Tentukan sekarang apakah mau PTK atau kuasi eksperimen. Mau PTK atau kuasi eksperimen. Silakan adik-adik mahasiswa pilih. Kita hitung 3, 2, 1. Berikut 10 langkah yang harus dilewati mahasiswa semester akhir.
Pra-penelitian merupakan penelitian awal yang digunakan untuk menemukan dan menggali masalah terkait dengan proses pembelajaran di sekolah guna untuk dikembangkan dan diangkat sebagai judul penelitian yang sebenarnya. Beberapa jenis instrumen yang perlu dipersiapkan dalam pra-penelitian adalah panduan wawancara, yang kedua angket, yang ketiga lembar observasi, yang keempat tes diagnostik, dan yang kelima bisa Anda pakai tes internal siswa untuk mengetahui kepribadian siswa. Di sini yang harus kita lakukan adalah melakukan wawancara sesuai dengan panduan yang sudah kita persiapkan, kemudian melakukan observasi. Yang kita amati di sini adalah aktivitas pembelajaran siswa sekaligus pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi kita di sini udah masuk kelas untuk mengobservasi. Kemudian menyebar angket atau tes internal siswa. Di sini kita sebar angket kepada siswa yang udah kita persiapkan. Angketnya terdiri dari angket minat, angket motivasi, dan angket kreativitas belajar siswa. Selanjutnya kita melakukan evaluasi dengan membagi tes diagnostik. Tes diagnostiknya bisa berupa tes hasil belajar, tes pemahaman konsep, tes kemampuan berpikir kritis, atau tes kemampuan berpikir kreatif. Jika sudah selesai, saatnya kita untuk menyusun laporan pra-penelitian. Kita tentukan judul berdasarkan masalah yang ditemukan pada saat pra-penelitian. Jadi, judul ini muncul dari masalah yang kita dapatkan pada saat prapel, bukan dari yang lain-lain. Ya, misalkan masalahnya adalah minat belajar siswa rendah di kelas yang Anda prapel, maka minat inilah yang Anda angkat sebagai judul Anda. Jangan angkat yang lain-lain jika tidak bermasalah. Itulah dia kalau PTK. Kemudian persiapkan buku dan jurnal yang relevan dengan judul. Hal ini perlu karena dosen pembimbing biasanya mempertanyakan ini pada saat kita mengajukan judul. Ada nggak bukunya? Mana jurnalnya? Ada nggak yang relevan dengan ini? Apakah sudah pernah diteliti sebelumnya? Itu biasanya yang mendasari pertanyaan dari dosen pembimbing Anda. Lalu berikutnya, adik-adik mahasiswa perlu mempelajari alasan kenapa Anda tertarik dengan judul tersebut. Ya, ini bisa Anda temukan jawabannya dengan membandingkan model yang Anda pilih dengan model yang lain. Dalam menyusun proposal ini, Anda perlu merumuskan bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ini harus jelas. Dan yang kedua, Anda bisa merujuk atau sitasi pada bab 2. Bab 2 ini berisi tentang kerangka teoritis, kerangka berpikir, dan hipotesis. Sedangkan bab 3 Anda menentukan metode penelitian, ya, terdiri nanti dari tempat dan waktu, jenis penelitian, kemudian prosedur penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, sampai dia kepada analisa data yang harus Anda cantumkan di bab 3. Jika sudah selesai, maka lanjut bimbingan ke dosen pembimbing 2, kemudian dilanjut ke pembimbing 1. Oke, langkah keempat yang adik-adik perlu lakukan adalah seminar proposal. Selesaikan urusan administrasi dan urusan teknis lainnya. Persiapkan PowerPoint atau PPT semenarik mungkin, singkat, padat, dan jelas. Ingat bahwa PPT yang diminta di sini adalah Anda dituntut kreatif, tapi jangan lebay, ya. Jangan berlebihan. Gunakan warna secukupnya, jangan banyak teks, tapi lebih ke poin-poin saja. Nanti poin-poin itulah yang akan Anda jelaskan. Dan pilih ukuran dan jenis huruf yang memang proporsional, jangan kebanyakan teks atau kebanyakan gambar seperti itu. Kemudian pelajari teknik presentasi yang baik dan benar. Ini juga sangat perlu. Anda bisa pelajari di video-video YouTube, ya, atau saya akan kasih contoh video untuk vlog selanjutnya. Kemudian lakukan seminar dengan tenang dan profesional. Di dalam seminar biasanya kan mahasiswa banyak yang gugup, ya. Ini harus kita hindari dengan cara memahami materi kita,
memahami isi dari proposal kita biar kita lebih enjoy. Lakukan latihan di rumah, di depan kaca, atau di hadapan teman-teman, lalu suruh teman-teman untuk mengomentari penampilan Anda. Uji coba instrumen atau validasi. Nah, temui dan konsultasi dengan dosen pembanding untuk menetapkan instrumen yang akan dipakai. Yang pertama, instrumen Anda harus divalidkan dulu. Misalkan instrumen Anda ada tes hasil belajar dan ada lembar observasi juga angket. Yang tiga ini harus memang betul-betul valid, udah ACC dari dosen pembanding Anda pada saat seminar. Seperti itu. Atau dosen lain yang sudah ditunjuk oleh program studi. Kemudian jika sudah ACC, kunjungi sekolah dan bagikan instrumenmu kepada siswa lain yang bukan merupakan subjek dari penelitianmu. Jadi sebelum tes ini kita pakai untuk penelitian kita, terlebih dahulu kita lakukan uji coba dulu ke siswa yang lain yang bukan bagian sampel dari penelitian kita, bukan objek, bukan subjek dari penelitian kita. Kita berikan mereka soal, kita suruh mereka jawab. Misalkan soal Anda adalah soal kelas 2, maka Anda bisa menguji cobakan soal ini kepada kelas 3, seperti itu. Kemudian koreksi hasil temuan dan lembar jawaban siswa. Nanti lembar jawaban siswa itu kamu koreksi berapa skornya, lalu berapa nilainya. Begitu juga dengan lembar angket, kamu tentukan skornya sampai kamu olah datanya secara statistika. Kemudian berikutnya adalah lakukan analisa data menggunakan program SPSS atau Microsoft Excel. Ikutilah perkembangan zaman ya, jangan lagi menggunakan secara manual, tapi pakailah program SPSS yang sudah dilengkapi dengan fasilitas yang mumpuni. Yang kita uji itu adalah validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Setelah selesai, kamu bisa temui lagi dosen kamu dan tunjukkan hasil dari analisa. Apakah instrumen Anda sudah layak dipakai atau belum? Lakukan penelitian sesuai dengan prosedur yang ada pada bab 3. Mengajar sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Gunakan instrumen yang sudah valid berupa tes, angket, observasi, atau panduan wawancara untuk mengumpulkan data. Kemudian koreksi dan evaluasi data yang Anda peroleh. Ya, langkah ketujuh adalah analisa data dan bimbingan skripsi. Lakukan analisa data dengan mengolah skor menjadi nilai dan persentase ketuntasan klasikal. Berikutnya, cocokkan data yang Anda peroleh dengan indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Jika sudah berhasil, lanjut menyusun bab 4. Tapi jika belum, maka lanjut PTK ke siklus berikutnya. Langkah yang ke-8 adalah seminar hasil penelitian jika ada. Di beberapa kampus, dia memang ada seminar hasil penelitian atau SEMHAS. Tapi di kampus yang lain tidak ada gitu. Tapi jika ada, seminarnya itu sama seperti seminar proposal. Bedanya seminar hasil penelitian ini mendatangkan 2 dosen penguji beserta 2 dosen pembimbing. Jadi ada 4 dosen yang akan menguji kita sekaligus pada waktu yang bersamaan. Jadi saran dari penguji atau pembanding ini perlu kita diskusikan lagi dengan pembimbing kita. Tidak asal langsung kita revisi, kecuali sebelumnya pembimbing kita sudah menyarankan untuk diperbaiki sesuai dengan saran pembanding atau penguji. Ujian skripsi atau sidang meja hijau. Kuasai isi skripsimu khusus bagian metode dan hasil penelitian. Jangan menyepelekan hal-hal kecil seperti menghafal judul luar kepala, rumusan masalah, indikator, instrumen, dan lain-lain yang semuanya sudah terangkum dalam abstrak. Kemudian jawab pertanyaan dengan tepat sesuai dengan konteks yang diminta. Apa yang ditanya itulah yang dijawab, jangan seleweran kemana-mana gitu. Pertahankan hasil penelitian Anda, ini yang paling perlu. Hasil yang sudah Anda tulis itulah yang harus Anda pertahankan. Ingat, harus Anda pertahankan jika ingin lulus. Di sini tidak akan ada yang salah karena sudah Anda tulis, wajib Anda pertahankan dan Anda pertanggungjawabkan. Oke, demikian adik-adik mahasiswa, semoga Anda
lebih semangat lagi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bunyikan lonceng notifikasi dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas mahasiswa.